Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdiska dengan akhiran NIM 0070. Di sini saya akan membahas tentang teori kecerdasan ganda menurut Gardner dan perkembangan pada masa bayi. Gardner ini adalah seorang psikologi yang berkembang di Amerika yang mengembangkan teori kecerdasan ganda yang dinamakan dengan multiple intelligence pada tahun 1983. Teori ini itu menolak konsep kecerdasan tunggal yang diukur dengan IQ standarnya. Teori multiple intelligence ini menekankan pentingnya memahami kecerdasan yang beragam dan tidak hanya mengandalkan tes IQ standar. Jenis-jenis kecerdasan menurut Gardner ini terbagi menjadi 7, namun di pertengahan tahun 1990-an, Gardner itu mengusulkan kecerdasan baru, yaitu kecerdasan naturalis, dan baru-baru ini Gardner juga mengusulkan kecerdasan baru lagi, yaitu kecerdasan eksistensialis. Multiple intelligence ini memiliki kemampuan pada setiap individu yang memiliki beberapa jenis kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis, contohnya seperti mengarang cerita dan berdiskusi. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini itu memiliki kemampuan untuk menggunakan angka secara efektif, mengidentifikasi pola, berpikir logis, dan menelaah secara deduktif. Contohnya itu dapat berpikir abstrak dan menguasai hal itu. Yang ketiga adalah kecerdasan spesial. Kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk memahami dunia visual spesial secara akurat dan melibatkan kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ruang, rupa, dan potensi untuk mengenali dan memanipulasi pola ruang. Yaitu biasanya identik dengan menguasai arti struktur bangunan dan desain 2 dimensi. Yang keempat adalah kecerdasan jasmani. Kecerdasan yang memiliki keahlian dalam menggunakan seluruh tubuh atau bagian-bagian tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan pada pengecahan masalah atau menciptakan produk. Kecerdasan ini itu identik seperti menguasai hal atletik dan menari. Yang kelima adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini memiliki kecerdasan untuk dapat memahami dan membedakan, mengubah atau mengekspresikan bentuk-bentuk musik dan menggunakannya untuk pertunjukan atau kompetensi. Kecerdasan ini itu identik dengan biasanya bisa mengarang lirik lagu dan bernyanyi. Yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk introspeksi. Kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan untuk memahami dan membedakan suasana hati, niat, dan perbedaan orang lain. Kecerdasan ini itu biasanya dapat memimpin kelompok dan mampu kerjasama dalam tim. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini adalah kecerdasan yang berkaitan dengan pengetahuan diri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengetahuan tersebut. Kecerdasan ini itu biasanya berfantasi dan menyukai waktu. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan yang memiliki keahlian tinggi dalam pengenalan dan klasifikasi berbagai spesies flora dan fauna di lingkungan. Kecerdasan ini itu biasanya sering menganalisis tumbuhan, hewan, mengklasifikasi flora dan fauna. Yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini itu memahami makna hidup, kematian, dan eksistensi manusia. Biasanya dapat memahami hubungan antara manusia. Implikasi dalam dunia pendidikan. Teori multiple intelligence ini itu berasumsi bahwasanya kecerdasan beroperasi secara independen satu sama lain, dan metode pengajaran yang dapat mendukung banyak kecerdasan pada tingkat yang berbeda. Gardner itu kemudian mengklarifikasi bahwasanya kecerdasan tidak sama dengan gaya belajar. Kecerdasan itu didefinisikan sebagai kapasitas yang dimiliki orang dengan kekuatan yang berbeda-beda. Contoh pengaplikasian dalam dunia pendidikan, yang pertama dapat meningkatkan keterampilan kognitif seperti mengerti, mengingat, dan menerapkan. Yang kedua dapat mengubah konsep dengan musik, gerak, atau visual. Dan yang terakhir bisa membuat siswa lebih aktif terlibat dalam belajar. Penerapan dalam pengajaran sains itu bisa membuat siswa itu senang dalam belajar, berprestasi dalam suatu kompetisi, dan lain sebagainya. Penerapan multiple intelligence ini dalam teori kelas yaitu dengan cara guru bisa mengajak murid belajar dengan senang, bisa tidak dengan hanya materi saja, namun bisa digunakan dengan bisa game atau lain sebagainya. Saran untuk pengajaran sains yaitu yang pertama adalah kesiapan guru. Mengapa? Karena dalam kesiapan guru itu dapat memahami dan mengaplikasikan teori multiple intelligence secara efektif. Yang kedua adalah lingkungan yang mendukung. Karena bahwasanya lingkungan yang mendukung ini disesuaikan dengan karakteristik dan potensi siswa. Yang ketiga adalah profesi guru. Mengapa profesi guru? Karena dalam profesi guru itu supaya mampu merancang pembelajaran yang berbasis multiple intelligence. Yang keempat adalah mengetahui potensi dan kelemahan siswa. Mengapa demikian? Karena dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan kekuatan intelektualnya bagi mereka. Yang kelima adalah metode pengajar yang fleksibel, yaitu yang harus disesuaikan dengan tipe kecerdasan siswa di kelas. Lanjut kepada pembahasan perkembangan bayi pada tahun pertama. Di sini yang pertama kita akan bahas tentang perkembangan otak. Perkembangan otak pada bayi, otak bayi saat lahir itu baru 25% dari ukuran dewasa. Namun pada usia 2 tahun, otak bayi itu sudah mencapai 75% ukuran dewasa. Dengan demikian, pertumbuhan ini itu mencangkup pertambahan koneksi sinaptik, pertumbuhan dari dendrit, dan proses myelinasi yang mempercepat transmisi sinyal saraf. Lanjut kepada pembagian lobus otak. Lobus otak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah lobus frontal yang berada di bagian depan. Lobus frontal ini digunakan untuk berpikir. Dan yang kedua adalah lobus parietal yang berada di bagian tengah yang agak ke belakang ini, yaitu digunakan untuk kontrol motorik. Yang ketiga adalah lobus occipital. Lobus occipital ini berada di bagian belakang, digunakan untuk penglihatan. Dan yang keempat adalah lobus temporalis yang berada di bagian samping
sebelah sini, yaitu digunakan untuk pendengaran. Lanjut kepada pembahasan spesialisasi otak dan lateralisasi. Spesialisasi ini, otak itu terbagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu digunakan untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif, yang otak kiri itu digunakan untuk berpikir secara bahasa. Lanjut kepada tidur pada masa bayi. Tidur pada masa bayi itu, bayi baru lahir tidur lebih pesat daripada orang dewasa, karena bayi baru lahir itu tidurnya 18 jam sehari, dengan setengahnya dalam fase tidur REM. Yang penting untuk perkembangan otak, tidur REM ini itu menurun seiring usianya, atau pola tidur juga dipengaruhi oleh budaya dan keterlibatan orang tua. Lanjut kepada risiko dan pencegahan SIDS. Risiko dan pencegahan SIDS ini itu SIDS ini itu adalah sindrom kematian bayi yang mendadak, terjadi saat bayi berhenti bernafas, biasanya pada malam hari, dan meninggal tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. SIDS ini itu adalah penyebab utama kematian bayi yang mendadak, dan posisi tidur yang tengkurap dapat meningkatkan risikonya. Cara mencegahnya itu yaitu bayi itu tidurnya terlentang, dan juga tidak terpapar asap rokok, dan dapat mengurangi risikonya. Gizi dan pola makan bayi. Gizi dan pola makan bayi itu membutuhkan nutrisi yang tinggi sekitar 50 kalori. Dan perkembangan makan bayi itu mengikuti tahap dari menyusui dan makan mandiri dengan makanan padat. Makanan padat ini biasanya penting dalam bentuk kebiasaan makanan sehat sejak dini. Lanjut kepada pembahasan menyusui dan manfaatnya. Untuk menyusui itu, ASI atau susu formula itu alternatif merupakan sumber nutrisi bayi yang utama selama 4 hingga 6 bulan pertama. Konsumsi ini itu yang berkembang adalah bahwa menyusui lebih baik untuk kesehatan bayi, meskipun masih ada kontroversi yang mengenai masalah menyusui dibandingkan dengan pembelian susu botol. Manfaat untuk menyusui yaitu yang pertama dapat mengurangi risiko infeksi, yang kedua dapat mengurangi obesitas, dan yang terakhir yaitu bisa menurunkan risiko kanker payudara pada ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.